Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ustadz jelas? Sangat jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai belajar, apakah wudhunya sudah batal semua anak-anak atau masih dalam keadaan suci? Nah, masih suci, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita akan memulai pelajaran ini dengan membaca doa. Monggo Mas Hadiman untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sampun, Pak. Amin. Baik. Anak-anak semuanya, kita akan belajar materi bentuk aljabar. Kalian kemarin sudah melaksanakan ulangan tengah semester. Nah, ini adalah materi ketiga kita di kelas 7 semester ganjil. Ini kok. Duh, sebentar ya, Rek. Ada kesalahan nih. Ya Allah. Nah, ini adalah KD dan indikator pencapaian kita. Yang pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya yaitu menyatakan permasalahan dalam bentuk aljabar, menunjukkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta pada suatu aljabar. Yang ketiga, mengklasifikasikan bentuk aljabar berdasarkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. KD yang kedua yaitu menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Indikatornya yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi di sini operasi kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk perkalian dan pembagian di pertemuan berikutnya. Ini ada KD yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Indikatornya menyederhanakan suatu bentuk aljabar, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa peserta didik dapat menjelaskan permasalahan dalam bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan bentuk aljabar berdasarkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan baik dan benar. Yang kelima, siswa dapat menyederhanakan suatu bentuk aljabar dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Nah, ini ada sebuah ayat Al-Quran surat Yunus ayat 49 yang berbunyi Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun, yang artinya katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat melakukan penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mati.
kita tidak tahu mati kita nanti dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Semoga kita nanti kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, Bapak punya pertanyaan. Jika ada 3 apel, kemudian ditambah dengan 2 apel, ada berapa apelnya? Berapa anak-anak? Ada 5. 5. Ada 5 apel. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tetapi anak-anak, bagaimana jika apelnya itu ada di dalam suatu benda? Kita tidak tahu ada berapa apel tersebut. Sekarang coba perlihatkan slide. Coba perhatikan slide selanjutnya. Nah, jika apel ada di dalam sebuah keranjang, bagaimana hasilnya? Nah, ada 1 keranjang tambah dengan 2 apel. Sama dengan berapa? Ayo, berapa? Ayo, berapa anak-anak? Apel jadi 1, Pak. Apelnya dimasukin masukin di itu gelas. Oh, gitu. Nah, sekarang Pak. coba perhatikan. Nah, ada kotak ditambah 2. Kotak itu adalah keranjang. Maka, nah, kita misalkan sebuah keranjang itu adalah X. Nah, jadi ada 1 X. Kemudian, jika ada 2 keranjang ditambah 4 apel, maka jawabannya berapa ini anak-anak? Ayo, berapa? 2x tambah 4, Pak. Coba lihat ya. Nah, 2x pangkat 2x ditambah 4. Nah, seperti ini. Pinter. X itu apa sih, Rek? X itu apa sih, anak-anak? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, X itu apa? Coba perhatikan. Ini adalah sebuah pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ingat, huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Sekarang Ustadz punya pertanyaan. 5 ini, apakah ini bentuk aljabar? Ayo. Ayo. Apakah bentuk aljabar? Bukan. Kenapa? Nggak ada hurufnya, Pak. Nggak keren. Pintar. Kembali lagi ke definisi. Pintar. 100 buat Mas. Siapa tadi? Mas? Diman. Afan. Mas Afan. Nah, karena coba perhatikan. 2 Mas Adman. 2x atau bukan? Putus-putus, Pak. Mas Am duduk sini duduk aja bar. Suaranya putus-putus, Pak. Di laptop saya. Ya Allah, sebentar ya. Yang lain putus-putus juga dah. Iya, Pak. Sudah mulai stabil dah. Sudah. Nah, 2x itu adalah bentuk aljabar karena memuat huruf yang belum diketahui berapa nilainya. 3, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian min 3P. Oh ya, ini min 3P oh. Terus Y plus 5, apakah ini bentuk aljabar? 4Y plus 5, apakah bentuk aljabar? Jawabannya adalah iya, Kak.
karena memuat huruf-huruf yang belum diketahui. Kita nggak tahu, Rek. Ada anak, ini tuh berapa? Y itu piro? Nggak tahu kan ya. Terus ini X plus 1, X plus 5 karena karena memuat variabel. Nah, selanjutnya yaitu 2X plus 4. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur bentuk aljabar. 2 itu apa sih, Rek? X itu apa sih? 4 itu apa gitu dalam aljabar. Dari tadi kan kita bicara seperti itu. Tetapi kalau kita kan nggak tahu apa itu gitu. Nah, yang pertama adalah koefisien. Ya, 2 itu adalah koefisien. Kemudian variabel. X adalah variabel. Terus 4 adalah konstan. Dan yang terakhir adalah suku. Itu X berarti adalah suku. Nah, sekarang coba. Nih, koefisien adalah faktor konstan dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, semisal Ustadz punya di sini, di sini 3P. Koefisiennya berapa? 3. Nah, pinter buatnya gitu. Terus kemudian konstanta. Apa sih konstanta itu? Nah, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Sekarang saya punya 3P plus 2. Konstantanya berapa? 2. Pintar, sip. Kemudian variabel. Variabel itu adalah lambang ganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Abjad A, B, C, dan sampai Z. Semisal, Bapak punya Y. Apakah Y ini variabel? Ayo, gimana? Ya. Nah, sip. Terus, yang terakhir itu adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada berapa suku di sini? Ada 1. berapa? 2. Oh, 2. Nah, ini suku. Sekarang perhatikan, apa itu suku? Suku itu dibagi menjadi 2. Ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah variabel dan pangkat setiap variabel itu sama. Kemudian dan pangkat setiap variabel tidak sama. Intinya seperti itu ya. Nah, sekarang contoh 2X dan 5X. Apakah ini suku tak sejenis? Ayo, gimana? Sejenis, Pak. Apakah ini suku tak sejenis? Eh. Suku sejenis. Sejenis. Pinter. Ya, suku sejenis karena pangkatnya sama, variabelnya sama. Yang kedua yaitu 4A kuadrat dan kuadrat. Apakah ini suku tak sejenis? Sejenis. Yang ketiga yaitu 2Y kuadrat. Apakah ini sejenis? Ayo, sejenis taiki. Nggak ada tulisannya, Pak. Mana, Pak, tulisannya, Pak? Ustadz, tulisannya mana, Ustadz? Ini nggak nampak. Tidak sejenis, Ustadz. Nah, pinter. 100 buat adiknya. Ini 6Y kuadrat dan Y kuadrat. Apakah ini suku sejenis? Sejenis, Ustadz. Alasannya kenapa? Variabel sama dan pangkatnya sama. Pintar. Sekarang yang ini, X dan Y. Apakah ini sejenis?
Tidak, Ustadz. Kenapa? Variabelnya beda. Pintar. Terus ada 2x² dan y. Ini adalah suku tak sejenis. Karena pangkatnya berbeda, variabelnya berbeda. Nah, sekarang, wah, perhatikan ini. Ada 3x plus 4y min 7z. Sama dengan 12. Coba, manakah variabel, manakah konstanta, manakah koefisien, dan manakah suku-sukunya? Ada berapa suku? Ini suku sejenis kan? Yang misal variabel ini. Sejenis gak ini? Tidak. Ayo. Enggak. Pintar. Nah, sekarang ini terlebih dahulu. Manakah variabelnya? Coba cari variabel mana E. Ada mana aja variabel? Ada? Yang pertama ada Banyak, Pak. Z. X. X. Kedua ada Y. Y. Ketiga ada Z. Z. Ya. Z. Konstantanya berapa? Konstantanya ada? 12. Ayo, berapa? 12. 12. Kok bisa? 12. Padahal ini di sini, Min 12. Ada 1, Pak. Min dipindah. Ada 1 nilainya 12. Nah, Min 12. terus berapa? Konstanta berapa? Berapa koefisien dari variabel X? Ayo, berapa? Ya. 3. Berapa ya? Oke, pintar. Berapa koefisien dari 7? Dari Z. Min 7. Ada? Iya, terus kalau Y berapa? 4. Nah, berarti ada berapa suku? Berarti ada berapa suku di situ? 4. Ada 4. Ada 4. Nah, tepat sama Ustadz ya, Rek. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Budi membeli 3 porsi. Wih, sebelah enak ini. Terus es teh 4 gelas untuk dimakan bersama temannya. Budi ini baik, dia dermawan. Berarti ya dimakan sama teman-teman gitu. Nyatakan dalam bentuk aljabar dari semua makanan yang dibeli Budi. Bagaimana jawab kalau seperti ini? Coba simak. Misalkan seblak itu dilambangkan dengan X dan es teh itu Y. X dan Y ini adalah Variabel. variabel. Karena kita tidak tahu berapa gitu kan. Nah, terus harga beli berarti 3X plus 4Y. Sehingga, nah seperti itu tadi yo. Berarti nanti ditanyakan satu sebelah itu harga piro gitu. Terus ini kita sudah masuk ke operasi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu ada penjumlahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan bentuk aljabar hanya berlaku pada suku-suku yang sejenis. Berarti kalau semisal suku-sukunya tak sejenis, boleh Kak Igi? Gimana adik-adik? Boleh nggak? Tidak, Ustaz. Tidak boleh. Pinter. Karena syaratnya harus suku-suku yang sejenis. Contoh, 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. Sama dengan 7. Kok bisa dibolak-balik ini kok sama itu? Ini adalah salah satu sifat dari penjumlahan, yaitu A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, ini adalah sifat komutatif. Selanjutnya yaitu, nah, ada 2 plus 5 ditambah 3. Itu sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 3. Kalau kita hitung hasilnya sama gitu. Iya kan? 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 2, 10. 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 3, 10. Sama kan? Ini adalah sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, penyebaran. Jika ada 4, 2 ditambah 3, itu sama dengan 4 dikali 2, terus 4 dikali 3, 8, 4 kali 2, 8. 4 dikali 3, 12, hasilnya 20. Nah, ini adalah sifatnya, ini adalah sifat distributif.
atau penyebaran. Nah, sekarang Ustadz punya sebuah soal. Ada 2x plus 4y ditambah 2x plus 2y. Coba hitung. Apa mana? Syarat penjumlahan itu sukunya sejenis. Nah, berarti ini sejenis dengan ini. Terus ini sejenis dengan ini. Berarti berapa? 2x ditambah 2x, kemudian 4y ditambah 2y sama dengan 4x plus berapa y? 4 ditambah 2, 6y. Nah, sip. Pinter. Kemudian yang kedua yaitu ada pengurangan bentuk. Sebelum sampai ke pengurangan, apakah ada yang ditanyakan di sifat penjumlahan? Dan tadi apa ada yang ditanyakan di unsur-unsur aljabar bentuk aljabar? Ayo, silakan tanya. Ada berapa sih, Rek? Sifat-sifat dalam penjumlahan bentuk aljabar? Katanya saya yang tanya, Pak Ustadz. Katanya saya yang tanya. Kok ditanya? Oh, tadi kelamaan soalnya tanya tadi. Ya Ustadz yang tanya gitu berarti. Ayo, bagaimana? Ada berapa sifat tadi di penjumlahan? Ada 3 bukan? 3. Iya, apa Apa saja? Komutatif, asosiatif, distributif. Nah, sip, pinter. Oh iya, Ustadz lupa tadi. Ustadz nggak bilang A dan B itu apa ya? Ustadz tadi nggak bilang kan? A, B itu apa ya? Itu adalah bilangan real. Oke, next ya, next. Sekarang ke pengurangan. Ya, operasi kedua yaitu pengurangan bentuk aljabar. Masih sama seperti dengan penjumlahan, yaitu menggunakan suku-suku yang sejenis. Semisal Ustadz punya gini, Rek. Gini, Dek. 2x dikurangi 3y. Ini boleh nggak, Rek? Boleh nggak, Dek, dikurangin itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Sama sejenis. Pinter, sip, masuk 100. Nah, tapi ini mirip ini. adalah apa itu? Iya. Apa ini, Rek, yo? Apa itu? Nah, ini adalah sifat distributif. Jika ada sebuah A, B, min C itu sama dengan dikali A dikalikan B gitu. A kalikan B terus A kalikan C. Nah, seperti ini yo. Nah, yang kedua ada negatif A misal dikalikan B plus C itu maka B ditambah C dibalik min negatif A maka negatif A dikalikan B ditambah negatif A dikalikan C. Nah, sekarang Ustadz punya tanya. Ini ada tanda gitu. Tanda gitu. Ada positif bertemu negatif. Hasilnya apa itu? Hasilnya apa nanti itu? Negatif, Pak. Negatif. Pintar. Kalau negatif bertemu negatif? Positif, Ustadz. Kalau positif bertemu positif? Positif. Kalau positif bertemu negatif? Negatif. Positif. Pintar. Jangan positif, ya. Arang-arang negatif. Yang positif aja loh, Ustadz. Jangan, Bre. Ini adalah saya nggak suka yang negatif. Saya suka negatif. Sekarang contoh soal yo, contoh soal. Ayo, ada yang mau nyoba iki? Saya, Pak. Apa itu? Sadiman. Monggo Mas Sadiman. Ada Mas Rofi. Oh, Mas Rofi. Monggo Mas Rofi. 5P dikurangi 3P dikurangi 2P dikurangi 5G. Berarti disamakan ya, Pak ya? Ya saja. Yang P sama P. Syarat tadi sukunya semua. Sejenis. Sejenis. Jangan bilang, P sama Q itu berbeda. Nah, sekarang coba berarti gimana berarti?
5P 5P dikurangi 5P sama mana? 5P, Ustaz. Itu yang belakang Nah. sendiri, Ustaz. Pintar. Terus yang berapa 5P dikurangi 5P? Ya habis, Ustaz. 0. Habis 0. Nah, terus ini min 3Q sama min 2Q. Berapa itu? Min Berapa itu? bertemu min ya saja. Berarti plus. Hah? Min Gini loh, bertemu gini, min gini tadi loh, Dek. plus. Tetap Berarti min. plus. Gini Plus, loh, Dek. Itu plus 5. Tetap min. nah, Oh, tetap. tetap min. Tadi Ya. bilang Nah, gini loh. bertemu Kalau min plus. perkalian itu sifatnya berubah. Tetapi kalau seperti ini, semisal sederhananya itu seperti ini, Dek. Siapa tadi Rofial? Rofial Nggih, Ustaz. beli pentol. Rofial punya hutang Ustadz 5.000. Terus Rofial hutang lagi 2.000. Hutangnya Rofial tinggal 5.000. Nggak ada Nah. hutang. Oh iya, Kan enggak ada, hilang. jelasin. nggak bisa, Dek. Lunas. Kan gini loh, gini Dek. Walah. Gimana, Ustaz? Semisal. Bingung saya, Ustaz. Rofial hutang Ustadz 5.000. Hutang itu kan Oke. negatif. Nah, terus Rofial hutang lagi sama saya 2.000. Hutangnya Rofial tinggal berapa? Berarti Ayo. 2 kali. Berarti berapa ya? Nah, Berarti gini, sederhana. nambah. Nambah Ustaz. kan? Tambah banyak kan? Nah, berarti gini kan? 5 ditambah gini. Min berapa? Min 2 kan tadi hutangnya kan misalkan ya. Berarti ini kita Ya, minnya apa? Ayo, apa ini? Itu buat Min. Min kan min, negatif Ustaz. kan? Ya, min. Hutangnya min. tambah banyak kan? Ini ada hutang, di sini ada hutang, sehingga hutangnya menjadi negatif. Oh ya, Jawabannya. Ustaz. Nah, kita samakan suku-suku yang sejenis. Kemudian hasilnya adalah 5Q. Ini Q-nya enggak kelihatan yo. Nah, sorry. Nah, kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua. Min 2X, min Y, min 3X, min 4Y sama dengan berapa? Saya mau ngetes suaranya Mas Aam. X itu apa, Iya. Mas Aam? X itu koefisien bukan? Mas Rofial, bagaimana Mas Rofial? X mana X? X itu apa X. ya? X variabel ya, variabel. Apakah benar Mbak Diana? Iya, betul. Itu variabel. Nah, sip. Berapa konstantanya di situ? Konstan apa? Nggak ada. Nggak ada, pinter. Kalian pinter semuanya, Masya Allah. Nah, terus berapa dari koefisiennya? Berapa koefisiennya Y? Berapa koefisiennya Y? Negatif 1. Negatif 5. Nah, sekarang coba kita hitung. Ayo coba dihitung. Ini berapa bentuk aljabarnya nanti? Coba dihitung, disederhanakan coba. Berapa? Oh, Masya Allah, sudah ada di sini. Sebentar ya, sebentar lagi. Min 2X, kita kelompokkan dulu min 2X, min 3X. Sebentar ya, ditambah lagi waktunya. Terus Min Y sama min Y, terus 4Y. terus berapa? Min 2X ditambah min 3X menjadi Min Y 5X. min 5X. 5X. Nah, terus min Y ditambah min 4Y. Berapa itu? Min 5Y. Min 5Y. 5Y. Nah, hore, pintar. Pintar Hore. banget anak-anak ini. Alhamdulillah. Azan. Sebentar. Ini kok macet ya? Ustaz Azan. ngantuk. Sebentar ya. Nah, ini Rek. Berapa iki? 3 per A min B dikurangi 2 per A plus B. Nah, berapa ini? Kok bentuknya seperti ini, Ustadz? Bagaimana caranya, Ustadz? Itu min panjang. Kali. Caranya itu kita dengan mengalihkan.
penyebutnya kita samakan. Ingat yo, dulu pelajaran pecahan dulu. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini kita samakan. Ustadz Ternyata nggak ada ngantuk. ya. Sebentar ya, sebentar. Nanti dulu, Rek. Suruh bikinin. Jangan. Nanti. Sabar yo. Mencari ilmu itu memang sulit, Rek. Sulitnya di awal. Insya Allah kalian nanti akan memetik hasilnya. Kalau sudah dewasa akan kerasa. Oh iya ya, benar kata Ustadz Rizal ini. Masya Allah gitu. Nah, berarti kita samakan dulu ya. 3A plus B gitu kan. Terus dikurangi 2A min B. Nah kan, penyebutnya kita samakan menjadi A min B, A plus B. A min B, A plus B. Nah, ini sudah nanti kalian hitung buat latihan kalian di rumah. Biar tidak main aja gitu. Sip. Terus, kemudian hasil pengurangan ini berapa, Rek? 4x kuadrat plus 3x min 4. Kemudian 4x kuadrat min 7x plus 5. Sekarang Ustadz mau tanya. X pangkat 2 itu apa gitu? Iya, suku. Variabel, pintar. Nah, terus kita hitung 4x kuadrat min 7x plus 5 dikurangi 4x kuadrat plus 3x min 4. Nanti dikalikan. Saya kasih clue ya, ini buat latihan kalian. Nah, ini dikalikan. Min dikali positif hasilnya negatif. Terus negatif dikali positif hasilnya Negatif. Oh iya, negatif. Pintar. Sip, Masya Allah. Ini negatif dikali negatif hasilnya Positif. Positif. Sip, pintar. Nah, dari sini kita tinggal menghitung aja. Sudah selesai. Ini buat latihan kalian yang kedua. Oke? Terus, ini contoh soal. Pak Handi membeli hewan sapi buat kurban 4 ekor. Terus kambing 5 ekor. Ya, buat dan kurban, ayam Ustadz. 7 ekor. Oh, apa? Ada buat kurban itu tulisannya. Oh, itu dipelihara. Masya Allah, Ustadz lupa. Dipelihara di rumahnya. Nyatakan harga beli semua hewan yang dibeli oleh Pak Burhan ke dalam bentuk harga. Oh, ini Pak Handi, di sini Pak Burhan. Ustadz salah tulis ini, Masya Allah. Nah, caranya kita misalkan sapi dengan S. Sapinya itu kita simbolkan lambangkan dengan S. Kambingnya dengan K. Terus ayamnya A gitu. Bisa Ustadz simbolkan dengan Z, boleh enggak? Boleh, Ustaz, boleh. Bisa. Boleh. Kenapa? Karena Nah, terserah Ustaz. Itu Terserah saya, Ustaz. simbol. terserah. Semisal saya simbolkan, Ustadz simbolkan dengan apa ya enak ya? Dengan tanda seru, boleh enggak? Boleh. Yakin. Nggak tahu. Nggak Tidak boleh ya. Nah, Huruf. nanti akan jadi misal gini, 7 tanda seru gitu. Nah, kalian nanti di SMA akan mengenal namanya dengan faktorial. Itu seperti itu. Jadi kalau variabel menggunakan abjad huruf kecil. Seperti itu ya. Oke, terus lanjut ini. Jadi harga beli hewan tersebut adalah 4S. Mengapa 4? Karena Pak Handi membeli 4 ekor sapi. Terus ditambah 5K. Mengapa 5? Karena Pak Handi membeli 5 ekor kambing. Terus 7A karena Pak Handi membeli 7 ekor ayam. Nah, ini ada latihan buat kalian. Berarti ada berapa yo? Ada 5 latihan buat kalian. Silahkan dikerjakan. Ini nanti yo buat latihan di rumah. Oke? Sip, selamat mengerjakan. Dikasih semangat sama itu PowerPoint-nya. Nah, ingat ya, selalu ingat 3M. 3M itu bukan 3 miliar. Bukan. 3M itu adalah apa? Ayo, ada yang tahu itu apa? Berarti M Yang itu pertama. variabel ya, Ustaz? Cara menjaga. Nah, M itu bukan variabel loh, Re. M itu kan karena M itu adalah hurufnya besar. Variabel itu tadi kan hurufnya kecil lambangnya. Oh. Nah,
Nah, ingat selalu 3M. Ayo, Mbak Diana, apa tadi 3M? Makan. Makan. Minum, Lapar gitu. mandi. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Seperti itu. Jangan dicontoh ini. Ini nggak baik. Biar Ini itu. terlalu mepet. Sama itu Menjaga saja. jarak. Terus yang kedua. Kalau nggak sejenis. Memakai masker. Yang ketiga. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Pintar. Ingat Nggak ya, mandi, Pak. sekali. Nggak mandi, Pak. kita itu kita itu adalah manusia, orang yang beragama Islam. Islam sangat suka dengan kebersihan. Maka dalam Islam ada yang namanya kebersihan sebagian dari iman. Masya Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, thank you. Terima kasih semuanya anak-anak. Cukup dari Bapak. Sebelum saya Bapak akhiri, Bapak ingin mereview sedikit. Ustadz ingin mereview sedikit. Kita tadi sudah belajar apa? Yang pertama, bentuk aljabar. Terus ada unsurnya. Unsurnya ada koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Suku ada 2, suku sejenis dan sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabelnya. Suku sejenis adalah apa tadi suku yang sejenis? Ayo, variabelnya sama. Dan pangkat variabel sama. Kalau ya, dan pangkatnya sama. Kalau tak sejenis berarti tak sama. Intinya gitu ya. Terus kita belajar operasi tadi. Ada operasi apa? Penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan tadi sifat-sifatnya ada berapa? Ayo Mbak Diana, ada berapa tadi? Ada 3. Apa ae? Ayo apa ae? Komutatif, Asosiatif, komutatif, distributif, asosiatif. Nah, sip. Masya Allah. Terus yang kedua, ada pengurangan. Apa tadi yang sifat-sifat yang pengurangan? Ada sifat ayo, apa tadi? Distributif. Distributif saja yo kalau pengurangan. Ingat, kalau pengurangan ada distributif saja. Terus jangan lupa ya, soal-soal tadi silakan dikerjakan. Nanti dikirim ke Ustadz lewat Google Classroom. Oke? Ingat, penilaian kita, ketepatan waktu kalian mengumpulkan akan menjadi penilaian buat Ustadz, buat kalian, penilaian kalian gitu. Oke, cukup dari Ustadz. Ustadz mohon maaf apabila Ustadz kurang berkenan dalam menyampaikan materi kali ini. Pertemuan ke depan, Ustadz akan menyampaikan operasi bentuk aljabar, perkalian, dan pembagian. Silahkan dipelajari yo. Dipelajarin ya. Nah, oke. Ya, nah, silahkan. Mas Hadiman, ada Mas Hadiman? Apa sudah live? Izin tadi keluar izin. duluan. Kalau gitu silahkan Mbak Diana dipimpin penutup untuk berdoa. Semoga di dunia dan di akhirat khususnya. Amin. Ayo, cepat dipimpin doanya. Mbak Alvina, Pak, katanya mau mimpin doa. Oh, Mbak Alvina. Monggo Mbak Alvina. Jangan saya, Pak. Jangan pilih saya. Jangan pilih saya. Monggo Mas Saman, monggo Mas Saman. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan doa bersilahkan. Doa dapat dicukupkan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi ini ya. Semoga berkah dan ingat selalu 3M. Ingat selalu pesan ibu, pesan mama ya. Nah, saya akhiri, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Ustadz.